Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update untuk pesan harian. Untuk hari ini hari Jumat tanggal 5 April, 5 Mei 2023. Perlu aku sampaikan karena ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja ya. Dan untuk kalian yang ingin personal reading, kalian bisa follow dan DM Instagram aku @sandra_gandhi, atau kalian bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, yang pertama aku akan menyampaikan pesan healing untuk hari ini. Semoga ini memang pesan yang kalian butuhkan ya, atau relate dengan situasi kalian saat ini. Oke, untuk pesan healingnya, every storm must pass ya. Badai pasti berlalu. Nah, ibaratnya ini mungkin untuk kalian yang lagi punya masalah, lagi diuji ya, lagi ngerasa stuck, bingung, galau, jangan khawatir ya, karena semua permasalahan itu pasti akan ada jalan keluarnya. Hanya saja terkadang kita diuji kesabaran kita untuk menunggu solusi itu, atau kita diuji kekuatan kita ya, apakah kita akan tetap optimis atau kita akan putus asa. Nah, jangan putus asa, karena ya kalau angel menyampaikan pesan setiap badai pasti berlalu, ya artinya akan selesai ya. Apa yang kalian rasakan, mungkin kalian ngerasa beban, ngerasa sakit hati, ngerasa menderita, kecewa, sedih, kalau itu semua akan berlalu ya. Tunggu, sabar aja, semua pasti akan bisa melewati ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semesta hari ini. Oke, yang pertama, Star Mother. How can you mother yourself? Jadi ini, semesta menyampaikan pesan bahwa rawatlah diri kita sebagaimana ibu kita merawat diri kita ya. Jadi jangan sampai nih menyediakan diri kita untuk disakiti orang lain ya. Kalau mungkin pertama kali terkadang kita salah menilai, terkadang kita menganggap seseorang itu baik sama kita sehingga kita juga melakukan kebaikan. Nah, tapi ternyata kita nggak mendapatkan balasan yang baik ya. Terkadang itu terjadi. Tapi kalau misalkan kita udah sering kali disakiti, tapi kita tetap menyediakan waktu diri kita, ruang untuk dia menyakiti, ya artinya kita nggak sayang sama diri sendiri. Nah, kalau ibaratnya seorang ibu memperlakukan anaknya itu kan, jangan biarkan anak sakit ya. Kalau sakit pun dirawat, kemudian selalu kayak ngingetin kita untuk jaga kesehatan, untuk merawat diri ya, ibaratnya seperti itu ya. Jagalah diri kita, treat yourself ya, rawat diri sendiri. Kemudian cintai diri kita sendiri, layaknya seperti ibu yang merawat kita, mencintai kita ya. Oke, so next pesan selanjutnya ini mungkin ya, pesan untuk ya, semesta ngingetin ya, terkadang kita lebih mementingkan membahagiakan orang lain, kebahagiaan orang lain ya, sampai diri sendiri sakit, sampai diri sendiri lelah, capek, bahkan berkorban sedemikian banyak ya, sampai lupa sama diri sendiri. Nah, ini mungkin ya semesta ngingetin lagi ya, bahwa kita cintai diri sendiri dulu ya, kita rawat diri sendiri, jangan biarkan kita sakit, jangan biarkan kita dimanfaatkan. Nah, itu ya.
Oke, pesan yang kedua, awakening, kebangkitan. Energetic upgrades, a new way of being, integration. Jadi hari ini energi kita, ya, alam akan mengupgrade-nya dengan cara kebangkitan, ya, kebangkitan spiritual. Nah, ini bagaimana? Mungkin prosesnya ada merasa kita nggak nyaman ya, karena apa? Kita pasti sebelum di upgrade ya. Jadi kalau misalkan saat ini teman-teman ada yang merasa seperti kok hidupku penuh badai ya, banyak ujian, banyak masalah, silih berganti, kenapa aku nggak bahagia seperti yang lain? Itu proses alam semesta mengupgrade diri kita. Makanya di sini ada pesan healing, angel menyampaikan pesan healing bahwa setiap badai akan berlalu. Nah, sama ini jadi relate ya. Jadi bahwa proses kesakitan, kekecewaan, kehilangan bahkan ya, itu proses alam untuk mengupgrade diri kita ya, supaya kita menjadi seseorang yang baru. Makanya ada istilah transformation. Jadi setelah hal-hal yang nggak enak itu akan ada banyak berkah. Itu jika kita ikhlas, jika kita memahami, menyadari, dan kita mau menerimanya. Nah ya, a new way of being. Jadi akan ada jalan baru untuk kita, sesuatu hal yang baru, kita rebirth ya, terlahir kembali menjadi sosok yang baru setelah berbagai macam tempaan. Itu adalah proses alam semesta mengupgrade energi kita ya, memperbarui. Jadi hal-hal yang nggak nyaman yang terjadi dalam diri kita itu adalah proses pembersihan ya. Jadi kita tuh dibersihin dari energi-energi negatif. Memang ya, dengan jalan kita mengalami sakit hati, kita ditinggalkan, kita dikecewakan, bahkan dimanfaatkan. Nah, itu kalau kita mau ambil hikmahnya, itu adalah sebuah proses kita dibangkitkan. Karena kalau kita nggak lagi susah, kita nggak deket sama yang maha kuasa ya kan. Kalau kita nggak lagi terhimpit dalam ujian hidup, kita nggak minta ke sang pencipta, kita nggak banyak doa. Nah, ibarat itu, jadi kita dibangkitkan supaya ingat, supaya memperbaiki diri ya, upgrade. Oke, selanjutnya akasa, your guidance is divinely guided. Jadi hari ini mungkin kalian akan mendapatkan petunjuk ya, dari spirit guide, dari leluhur yang mendampingi ya. Kita semua itu pasti ada pendamping. Mungkin ada yang menyebutnya juga istilah kodam. Kalau di spiritual barat istilahnya spirit guide ya. Nah, akan ada petunjuk, entah itu dari intuisi atau kita mendapatkan vision, atau mungkin secara tidak sengaja kita membaca sebuah artikel ya, ternyata oh ini kayaknya cocok nih, atau membaca sebuah quotes, ini kayaknya ini yang harus aku lakukan. Nah, itu bisa aja itu adalah petunjuk dari spirit guide ya. Oke, so next kita cek untuk energi hari ini ya. Jadi ini mungkin lebih ke pesan semestanya, itu lebih ke spiritual ya. Emang kalau kartu oracle ini ya, walk of your light ya, ini oracle walk of your light. Ini lebih ke pesan spiritual ya. Entah kenapa tadi aku langsung pengen ambil kartu ini. Mungkin teman-teman ada yang lagi banyak ini ya, berproses dalam spiritual ya, mengalami transformasi, perubahan hidup. Oke, energi hari ini. Lihat sini. Oke. Seeker of Cells ya. Aku coba tarik dulu aja semua kartunya. Biasanya aku ambil 5 kartu ya. Nurturer of Fossils, kemudian Two of Feathers, oke, Ten of Branches. Ini masih nyempil aja ya kartu 10 ini, 10 tongkat ini ya. Ten of Fossil, wow, ada hal yang membebani tapi juga ada yang membahagiakan. Oke.
Ini akan ada sebuah penawaran ya. Penawaran ini bisa dalam percintaan, mungkin ada penawaran pekerjaan, bisnis ya, atau penawaran persahabatan atau pertemanan ya. Akan ada seseorang yang datang menuju ke kamu, entah berkomunikasi atau mungkin datang secara langsung ya, dimana dia akan mengungkapkan perasaannya. Jika ini orang lama dan kalian sedang berkonflik, ini bisa jadi dia ingin rekonsiliasi ya, menawarkan hubungan atau ada permintaan maaf untuk memulihkan hubungan kalian, memperbaiki ya. Dan jika ini tentang sesuatu yang general, mungkin teman datang ya untuk mendekat lagi, meminta maaf, atau ini bisa jadi kalian bertemu seseorang yang baru, dia menaruh hati ke kalian ya, atau bisa ada tawaran mungkin pekerjaan, mungkin bisnis, peluang usaha ya. Dan ini sih intinya positif. Oke. Kemudian nurture of fossil ya. Ini sama seperti Queen of Pentacle ya. Untuk keuangan di sini ada rezeki untuk kalian ya, aman sih, lancar, dan kemungkinan juga kalian akan berdealing dengan ini ya, seseorang energinya feminim, secara finansialnya bagus, oke. Nah ini kalau misalkan customer atau klien, ini kayaknya hot banget ya, hot banget, dan cuannya banyak nih. Jadi bisa kalian masuk kategori hot prospect kayaknya ya, kalau misalkan ini di pekerjaan kalian ya. Atau jika ini dalam percintaan, kalian berdealing dengan energi feminim. Jika kalian maskulin ya, energinya seseorang yang ini ya, humble ya, dalam artian walaupun mungkin dia berkelimpahan, tapi dia sangat royal ya, seringkali membantu secara materi. Oke, sosoknya dewasa ya. Kemudian di sini ada kartu Two of Feathers ya. Ini sama seperti Two of Swords ya. Ada situasi kalian dihadapkan pada dua pilihan, di mana kalian tuh ngerasa bingung, bimbang. Nah ini artinya yang kalian harus ikuti itu intuisi kalian ya. Pendapat orang lain hanya sekedar pendapat sebagai bahan pertimbangan, tetapi keputusan terbaik, petunjuk paling benar itu adalah intuisi kalian sendiri. Dirasakan chemistry-nya yang dapat nih yang mana, dirasakan ya, sesuatu hal ini bikin nyaman atau ada hal yang janggal atau nggak enak. Nah kalau misalkan janggal, ngerasa janggal atau nggak enak, kok kayaknya ada something wrong, itu artinya udah petunjuk ya, bahwa itu bukan sesuatu pilihan yang benar ya. Atau ya di sini mungkin karena ini juga ada kartu Ten of Wands ya, Ten of Branches. Ini mungkin kalian merasa terbebani karena seseorang sedang ada option lain ya. Jadi kayak kalian merasa terbebani, kayak ada situasi di mana waduh, jangan-jangan dia nggak mau lagi nih sama aku, atau jangan-jangan dia memilih yang sana daripada memilih aku. Nah ini kayak bikin beban ya, bikin overthinking. Mungkin nggak semua, beberapa aja ya. Itu mungkin kalau dalam percintaan yang dimana posisinya seseorang yang mungkin kalian sayangi, ternyata dia ada option lain ya. Nah ya di sini tetap selalu dengarkan intuisi ya. Jadi kalau kalian merasa berat menjalaninya ya let go aja, jangan dipaksakan diri karena ego. Oke. Mungkin juga akan dihadapkan pada pilihan tentang pekerjaan ya, atau ada dua orang yang datang di kehidupan kalian, atau bahkan kalian yang sebagai pilihan lainnya ya. Ada situasi mungkin kerjaan bakalan berat ya, ada tanggung jawab yang sangat besar yang harus kalian pikul hari ini, atau pekerjaan yang begitu banyak harus kalian selesaikan hari ini ya. Mungkin beberapa juga ngerasa ada beban masalah. Nah don't worry, Angel udah memberikan pesan healingnya bahwa setiap badai itu pasti berlalu. Nah, Ten of Fossil ini yang paling membahagiakan ya. Ada rezeki yang sangat luar biasa, nggak cuma dikit ya, ini banyak banget
10 koin. Ini banyak banget ya. Dan juga ada situasi harmonisasi tentang hubungan ya, hubungan yang harmonis ya. Mungkin kalau sebelumnya lagi ada masalah, lagi konflik, kan overthinking, aku rasa ini bisa diperbaiki ya, diperbaiki. Kalaupun kalian lagi ngerasa digantung ya, atau hubungan dalam menggantung, ini nggak benar-benar selesai ya hubungannya ya. Ada semesta masih menginginkan kalian untuk bersama ya. Ada kebahagiaan juga di keluarga kalian. Mungkin ada situasi kalian kayak berkumpul sama keluarga, bahagia ya, saling menyayangi satu sama lain ya. Kalaupun ini di pekerjaan, di kantor ya, ada tim ya, ada tim yang solid, yang kompak, saling kerjasama ya. Oke, so kita lanjut untuk love message hari ini ya. Pesan untuk percintaan. Oke, aku akan ambil satu kartu balance ya. Keseimbangan, kestabilan. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenges. Jadi cinta nggak cuman tentang berargumen dan kayak kita tuh harus menang ya. Pokoknya kita yang paling benar. Nggak hanya tentang itu aja ya. A good relationship itu adalah satu sama lain itu mensupport ya. Dan ya memang pasti ada aja rintangan, tantangan, hambatan ya. Dan disitulah seninya. Jadi untuk menurunkan ego, memberikan support satu sama lain ya. Jadi supaya balance, seimbang. Oke. Kemudian lanjut untuk angel answer hari ini ya, atau angel guidance, petunjuk dari angel hari ini tentang apa yang sedang kalian manifestasikan hari ini ya. Kita lihat. Oke. Listen to your intuition ya. Aku dari tadi menyampaikan tentang intuisi dan ya ternyata angel support ya. Dengarkan intuisimu di semua aspek kehidupan, nggak cuma di percintaan aja ya. Oke, next untuk afirmasi hari ini. Oh ya, kemarin sempat ada yang komen ya. Aku sih terima kasih banget. Kak, kalau bisa durasinya jangan kelamaan, yang denger nanti bosen gini ya. Kalau masalah durasi itu, aku nggak menentukan target harus waktu sekian biar nggak bosen, ini itu enggak. Apa yang aku sampaikan itu berdasarkan intuisi ya, intuisi dan juga petunjuk dari spirit aku. Jadi kalau aku kadang sebentar, kadang lama, aku nggak ada mematok durasi tertentu ya. Kalau misalkan durasinya lama, ya entah, aku juga nggak tahu. Artinya memang merinding aku, banyak hal yang harus aku sampaikan ke kalian dari spirit aku. Jadi ini bukan aku yang menggurui, bukan. Aku hanya menyampaikan pesan semesta aja. Entah itu petunjuk dari angel atau petunjuk dari spirit ya. Jadi kalian jangan bosen. Mungkin untuk satu orang bosen, tapi buat yang lain mungkin petunjuk ini penting ya. Jadi kita juga nggak boleh egois untuk maaf ya, kita nggak boleh egois untuk kak kelamaan durasinya lalalala kayak gitu, sedangkan teman-teman yang lain sedang membutuhkan petunjuk itu ya. Oke, jadi paham ya. Untuk kali ini mungkin nggak terlalu lama karena memang lagi nggak ingin banyak yang disampaikan. Oke, afirmasi hari ini, believing in new beginnings. Percayalah akan suatu lembaran baru ya. Jadi terkadang kita tuh kayak merasa bahwa aku nggak bisa kak menerima orang baru, harus sama dia ya, karena aku nggak, malas belajar dari awal dan lain sebagainya. Nggak seperti itu. Terkadang kita harus percaya bahwa sesuatu yang baru itu lebih baik ya. Mungkin ada beberapa yang kayaknya memang dengan sesuatu hal yang lama itu yang merasa kita lebih nyaman. Tapi kalau kita belum mencoba, kita nggak tahu ya kan. Oke, sebentar aku baca. Tulisannya putih kecil, jadinya mataku agak kurang ini ya.
I am the director of my life and understand the healing power of new beginnings. Ini relate dengan proses transformasi ya, atau spiritual awakening. Jadi aku nih adalah director ya, sutradara dalam hidupku, dan aku mengerti bahwa kekuatan healing, dan aku mengerti akan kekuatan healing tentang sebuah awal baru ya, paham ya? Jadi seperti itu. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat ya. Ya setidaknya mungkin untuk menghibur aktivitas kalian, buat hiburan aktivitas, menemani aktivitas kalian hari ini. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.